Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhayo. Salam sejahtera tentunya untuk kita semua. Kami di sini akan mempresentasikan tentang perubahan dan konflik sosial. Sebelum itu, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Ika Kristia Martin dengan NIM 208.084. Yang kedua, Khiaro Tunisa dengan NIM 208.229. Dan yang terakhir, Muhammad Alvan Khoristuki dengan NIM 208.263. Next. Oke, kelompok kami di sini akan membahas tentang yang pertama, perilaku sosial, yang kedua, perubahan sosial, dan yang ketiga adalah konflik sosial. Yang pertama, perilaku sosial. Perilaku sosial adalah suasana saling ketergantungan yang merupakan keharusan untuk menjamin keberadaan manusia. Next. Faktor-faktor perilaku sosial. Yang pertama, perilaku dan karakteristik orang lain. Yang kedua, proses kognitif. Yang ketiga, faktor lingkungan. Dan yang keempat, tata budaya sebagai tempat perilaku dan pemikiran sosial. Bentuk dan jenis perilaku sosial. Yang pertama, kecenderungan perilaku peran. Contohnya sifat pemberani dan pengecut secara sosial, sifat berkuasa, sifat patuh, sifat inisiatif secara sosial dan pasif, bersifat mandiri dan ketergantungan. Yang kedua, kecenderungan perilaku ekspresif. Yang pertama, suka bersaing dan tidak suka bersaing, sifat agresif dan tidak agresif, sifat kalem dan tenang secara sosial, sifat pamer dan menunjukkan diri, dan yang terakhir, kecenderungan perilaku dalam hubungan sosial. Yang pertama, dapat diterima atau ditolak orang lain. Yang kedua, suka bergaul dan tidak suka bergaul. Yang ketiga, sifat ramah dan tidak ramah. Serta sifat simpatik atau tidak simpatik. Next. Selanjutnya akan membahas tentang perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan kepada pola perilaku, hubungan sosial, lembaga, dan struktur sosial pada waktu tertentu. Menurut dalam Leibo, perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada kehidupan manusia yang diterima berorientasi kepada perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun difusi dalam penemuan-penemuan hal-hal yang baru. Terakhir, menurut Adam Smith menyatakan perubahan akan terjadi berkaitan dengan perekonomian masyarakat yang mengalami pergantian. Maka dari itu, perubahan sosial adalah proses modifikasi struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Contoh dari perubahan sosial. Contoh perubahan dalam arti progres, yaitu masuknya jaringan listrik membuat kebutuhan orang akan penerangan terpenuhi dan penggunaan alat-alat elektronik meringankan pekerjaan rumah tangga dan memudahkan orang mendapat hiburan dan informasi. Yang kedua, contoh perubahan dalam arti regres, seperti kehadiran traktor untuk mengolah lahan, mengurangi waktu kebersamaan gotong royong dalam masyarakat desa yang telah dijalankan turun-temurun. Yang ketiga, contoh perubahan dalam arti evolusi, seperti peranan wanita dalam keluarga dan tatanan masyarakat berubah dari masa ke masa. Dahulu, peran wanita dianggap kurang penting, tetapi sekarang perempuan dan laki-laki memiliki peran yang sejajar. Yang keempat, contoh perubahan revolusi. Revolusi industri di Inggris, meskipun memerlukan waktu yang sangat lama, perubahan sistem produksi tanpa mesin menuju ke sistem produksi menggunakan mesin di Inggris. Yang kelima, contoh perubahan kecil pengaruhnya, seperti mode pakaian berubah seiring perkembangan waktu. Yang keenam, contoh perubahan besar pengaruhnya, seperti perubahan dari masyarakat ke agraris ke masyarakat industri, mengubah pola hubungan kerja, sistem hak milik tanah, hubungan kekeluargaan, hingga sistem stratifikasi masyarakat.
Yang ketujuh, contoh perubahan intended change. Seperti ada berbagai peraturan untuk menata kehidupan bersama. Misalnya undang-undang anti korupsi untuk menghilangkan budaya korupsi dalam masyarakat. Yang terakhir ada contoh perubahan unplanned change. Seperti mekanisasi teknologis pertanian seperti penggunaan traktor. Faktor dari perubahan sosial. Faktor perubahan sosial itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal contohnya seperti bertambah dan berkurangnya penduduk. Kedua, adanya penemuan baru. Ketiga, konflik sosial. Keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi negara. Sedangkan faktor eksternal seperti perubahan lingkungan alam fisik, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Konflik sosial. Konflik sosial merupakan suatu perbedaan atau perdebatan yang tidak dapat diselesaikan dengan baik antar individu ataupun kelompok di tengah-tengah masyarakat. Konflik sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin yaitu con yang berarti bersama dan fligere yang berarti tabrakan. Konflik juga bersifat inheren, yang artinya konflik senantiasa ada dalam setiap ruang, waktu, dan dimanapun dan kapanpun. Macam-macam bentuk konflik sosial. Yang pertama, konflik pribadi, yaitu konflik yang terjadi di antara individu yang disebabkan karena masalah pribadi. Yang kedua, konflik politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis yang berbeda antara seseorang atau kelompok. Yang ketiga, konflik rasial, yaitu konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda karena adanya kepentingan dan kebudayaan yang saling berbenturan. Yang keempat, konflik antar kelas sosial, yaitu konflik yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan di antara kelas-kelas yang ada di masyarakat. Yang kelima, konflik yang bersifat internasional, yaitu konflik yang melibatkan beberapa kelompok negara karena perbedaan kepentingan masing-masing negara. Menurut Ralph Dahrendorf mengatakan bahwa konflik dapat digolongkan dalam 4 macam, yaitu konflik antara atau yang terjadi dalam peranan sosial atau biasa disebut dengan konflik peran. Konflik peran adalah suatu keadaan di mana individu menghadapi berbagai ekspektasi yang berlawanan dari bermacam-macam peran yang dimiliki di masyarakat. Yang kedua, konflik antara kelompok-kelompok sosial. Yang ketiga, konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir. Yang keempat, konflik antara satuan nasional seperti antar partai, politik, antar negara, atau organisasi internasional. Akibat dari terjadinya konflik, yang pertama, bertambahnya solidaritas in group apabila suatu kelompok bertentangan dengan kelompok lain, maka solidaritas dalam kelompok tersebut akan bertambah erat. Yang kedua, hancurnya atau retaknya kesatuan kelompok, pecahnya persatuan dalam kelompok apabila pertentangan dalam suatu kelompok itu terjadi. Perubahan kepribadian para individu, hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia, akomodasi, dominasi, dan takluknya salah satu pihak. Penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik menurut Surjono Sukanto yaitu yang pertama, coercion atau paksaan. Penyelesaian dengan cara memaksa dan menekan pihak lain agar menyerah. Kompromis atau kompromi, suatu cara di mana pihak-pihak saling mengurangi tuntutannya agar masalah cepat terselesaikan. Yang ketiga, arbitration atau arbitrasi merupakan suatu cara untuk mencapai
suatu kesepakatan di antara kedua belah pihak. Yang keempat, meditasi, menggunakan mediator yang diundang untuk menengahi sengketa. Mediator dapat membantu mengumpulkan fakta, menjalin komunikasi yang terputus, menjernihkan dan menjelaskan masalah, serta melapangkan jalan untuk pemecahan masalah secara terpadu. Yang kelima, konsiliasi merupakan suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.